Baik, mohon bagi seluruh mahasiswa untuk menyalakan kameranya. Bagi yang tidak ada kendala sinyal, mohon dinyalakan kameranya semua. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, insya Allah kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan semoga selalu sehat. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga berkat salawat tersebut kita hari ini manfaat, berkah. Semoga acara hari ini bisa membuat kita bisa menjadi lebih baik. Yang saya hormati Prof. Ahmad Taufik selaku Kadep Fisika, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa S1 Fisika dan S1 Pendidikan Fisika angkatan 2021 yang akan melaksanakan MBKM. Mungkin beberapa di antara, sebagian besar terutama pendidikan fisika akan segera melaksanakan MBKM semester ini. Dan untuk yang S1 Fisika bisa jadi semester ini, bisa jadi sudah selesai pada semester sebelumnya, atau bisa jadi akan melakukan MBKM yang kedua. Baik, untuk acara hari ini kita akan fokus di dua topik. Yang pertama itu masalah MBKM, yang kedua masalah fast track bagi yang ingin melakukan pendaftaran fast track. Baik, saya kira begitu agendanya. Langsung saja saya serahkan pada Kadep Fisika, pada Prof. Ahmad Taufik, saya serahkan. Sepertinya ada kendala sinyal dengan Prof. Taufik sepertinya. Oh, sudah masuk lagi. Monggo. Monggo, Pak Kadep. Baik, terima kasih Pak Singdep. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong semua menyalakan kamera sebagai bentuk etika akademik. Jadi, saudara, kalau ada kuliah, ada pertemuan dengan dosen atau hal dinas lainnya, harus menyalakan kamera. Teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi tentang MBKM. Ini terutama mahasiswa yang akan mengambil di semester ini. Tolong perhatikan Anda mau mengambil MBKM jenis apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah pastikan Anda sudah lulus semua mata kuliah wajib, khusus mahasiswa yang akan semester 7, maka Anda pilihannya yang pendidikan khususnya AM dan sebagainya, silakan diperhatikan jadwal dan sebagainya, termasuk MBKM studi independen, mandiri, dan juga MSIB maupun yang lain. Mungkin ada mahasiswa yang sebagian ini mau semester 8, sudah semester 8 ya. Sekarang kan Anda mau masuk ke Gasal. Pilihannya Anda itu adalah semester 7 atau Anda semester 5. Semester 5 sepertinya belum memungkinkan karena masih ada mata kuliah wajib. Tetapi jika ada mahasiswa yang mau semester 5 ini dan dia sudah wajib, sudah diambil, bisa jadi ada yang diambil sebelumnya, itu silahkan. Itu yang paling penting. Terus yang kedua, kami ingin menyampaikan terkait dengan fast track. Maka fast track itu, teman-teman, namanya fast track itu adalah jalur cepat. Jalur cepat terkait apa? Penyelesaian studi S1 dan sekaligus lanjut S2. Maka teman-teman, sudah ada beberapa kakak kelas saudara yang ngambil fast track itu sangat bagus. Jadi fast track itu adalah mengambil mata kuliah ketika semester 7, melaksanakan S1 dan sekaligus mengambil mata kuliah S2. Harapannya apa? Cepat dalam artian 5 tahun Anda sudah punya gelar S1 dan S2. Ada bimbingan saya sendiri yang itu lancar, saya lihat itu. Risetnya sangat lancar. Oke. Teman-teman, untuk menyingkat waktu,
langsung saja mungkin Pak Sekdep menyampaikan hal teknis dan kita lebih banyak diskusi. Jadi pertemuan kita tidak usah lama-lama. Pak Sekdep monggo menyampaikan ringkas saja. Terus yang kedua teman-teman langsung tanya jawab. Sehingga kalau sekarang jam 8.17, paling lama jam 9 sudah selesai. Oke, nanti saya dan Pak Sekdep akan menjawab hal-hal yang akan didiskusikan, khususnya terkait kendala. Silakan Pak Sekdep. Baik, terima kasih Kadep Prof. Ahmad Taufik. Baik, saudara semuanya yang saya banggakan. Jadi saudara semuanya, terutama yang pendidikan fisika, insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan MBKM secara umum ya, yaitu asistensi mengajar. Jadi ini kesempatan pertama bagi saudara yang pendidikan yang akan melakukan MBKM. Ini dan yang kedua masalah fast track, mohon izin nanti saya berikan gambaran secara singkat. Mohon izin Pak Kadep dan seluruh mahasiswa yang hadir pada hari ini untuk untuk menunjukkan secara singkat. Nah, yang pertama saudara masalah MBKM, jangan lupa nanti saudara akan mendaftar MBKM itu ada 2 model ya. Yang pertama nanti saudara harus langsung masuk ke website masing-masing. Dan yang kedua, Anda harus masuk ke website kampusmerdeka.um.ac.id. Nah, ini nanti akan menjadi bukti kalau saudara mengikuti MBKM. Nah, nanti di sini Anda bisa memilih jenis-jenis MBKM, ada inbound, ada outbound ya. Nah, biasanya yang saudara otomatis outbound, jadi Anda itu keluar dari UM. Nah, itu nanti di sini, tapi inbound juga bisa jadi ada, tapi rata-rata di sini outbound ya. Jadi saudara nanti milih di sini jenisnya apa. Misalkan biasanya kalau semester 7 seperti saudara ini semuanya, nanti rata-rata yang pendidikan itu mengambil asisten mengajar. Boleh tidak mengambil kampus mengajar, misalkan boleh juga mengambil kampus mengajar. Jadi nanti daftarnya di sini asisten mengajar, nanti ada pilihannya di situ. Terus berikutnya, kapan mulai mendaftar? Mulai mendaftarnya itu minggu-minggu ini sudah bisa mulai mendaftar. Nanti kalau Anda memilih program dari UM, itu mendaftarnya lewat websitenya LP3 itu ya. Terus berikutnya, bagaimana kalau MSIB, studi atau proyek independen, kalau Anda pendidikan, asalkan memenuhi syarat dan itu menunjang riset skripsi saudara, itu dipersilahkan dengan rekomendasi dari pembimbing skripsi dan persetujuan Kaprodi atau Kadep, terutama Kadep gitu. Jadi terutama nanti ketika Anda memilih studi atau proyek independen, itu pastikan Anda memperoleh sertifikat internasional. Ya, karena nanti di sana kan dilatih dan sebagainya. Nanti sertifikat internasional jangan lupa diupload di Simawa. Nanti ini berfungsi untuk pendamping ijazah, baik Anda pendidikan atau non pendidikan. Jadi sekali lagi yang ingin mengambil MBKM masuk ke kampusmerdeka.um.ac.id yang ini. Terus bagaimana masalah KRS-an? KRS-an nanti itu Anda tidak perlu memikirkan nanti harus KRS itu dan sebagainya. Yang penting masuk ke sini dulu. Nanti di sini ada paket, pilihan paket dan jenisnya, sajian mata kuliah UM di situ. Nanti ini paketnya kita update terus, saudara. Jadi nanti nanti kita lihat terusnya. Nanti saudara silakan pelajari di sini ya. Nah, itu nanti semua paket akan kami update. Dan kami buat survei, nanti saudara butuh paket pilihan yang mana. Jadi akan menyesuaikan dengan pilihan saudara. Setelah itu kita input di sini lewat Pak Suryadi, kita input, nanti saudara tinggal milih paket 1 sampai sekian, sesuai dengan kebutuhan saudara. Terus yang kedua, mengenai fast track ya. Kalau fast track, itu masuknya ke seleksi.um.ac.id. Di sini saudara bisa membaca semua petunjuk di program akselerasi ini ya. Di program akselerasi sini nanti ada deskripsinya. Jadi fokus di sini adalah bahwa yang bisa ikut ini adalah memiliki kemampuan akademik tinggi. Ini yang paling penting. Dan topik penelitiannya bermanfaat dan unggul untuk dapat menuntaskan jam berikutnya dengan waktu yang lebih cepat. Jadi fokusnya di situ dengan waktu yang lebih cepat. Kemudian meningkatkan motivasi dan publikasi ilmiah. Karena nanti S2 itu harus minimal Sinta 3, saudara ya. Jadi diperhatikan itu. Jadi Anda perhatikan, Anda yang pertama mempunyai kemampuan akademik tinggi dan bisa memiliki motivasi untuk belajar tinggi serta publikasi ilmiah. Nah, ini 3 hal ini wajib diperhatikan.
karena lulus S2 tadi itu harus publikasi, jadi Anda harus memperhatikan hal tersebut. Kemudian implementasinya bagaimana? Implementasinya saudara daftarnya itu pada semester 7. Semester 7 berarti yang angkatan 2021 berarti sudah mulai daftar sekarang. Itu nanti semester 7 itu semester 7 sarjana, semester 1 di magister. Apakah bisa misalkan semester 7 ini fokus MBKM, 2 ini misalkan yang semester kedua itu mulai semester 1 magister, bisa saja. Tapi yang perlu diperhatikan persyaratannya semester 8 program sarjana harus sudah lulus. Semester 8 harus sudah lulus. Kalau tidak lulus, fast track-nya dibatalkan. Jadi tidak jadi fast track. Jadi tolong diperhatikan. Terus yang kedua, kalau Anda berminat di fast track, harus dipastikan bahwa 8 semester ini itu SKS minimal untuk S1 harus sudah selesai. SKS minimalnya yaitu 146. Terus ada pertanyaan, apakah saya harus wajib MBKM? Nah, karena untuk khusus program fast track, MBKM tidak wajib, tetapi Anda harus memperhatikan 146 tadi. Nah, kalau kurang dari 146, itu sebaiknya saya sarankan masuk MBKM. Karena otomatis di semester ke-7 ini Anda paling tidak dapat 20 SKS. Jadi mempermudah saudara di semester 8. Karena semester 8 ini, ketika semester 8 saudara mengerjakan skripsi 6 SKS plus program magisternya. Jadi Anda harus mempertimbangkan itu, yaitu sarjana harus lulus semester 8, master sudah bisa ditempuh di sini. Kalau misalkan Anda tidak ikut MBKM di semester 7, tapi di semester 8-nya ini tidak bisa memastikan 146, sebaiknya ambil MBKM semester 7, semester 1 ini untuk sarjana tidak diambil, semester 2 ambil magister. Tapi ini semua kembali kepada diskusi antara saudara yang ambil fast track dengan pembimbing akademik dan serta pembimbing skripsi atau tesis nanti. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi harapannya, normalnya Anda itu lulus yang ambil fast track, lulus selama 5 tahun, itu lulus semua, yaitu di mana semester 1 dan 2 program master itu diambil di semester 7 dan 8 program sarjana. Kelebihannya, Anda itu ketika 1 dan 2 ini, itu UKT-nya adalah UKT sarjana, jadi lebih murah dan lebih cepat. Yang kedua, bagi saudara yang yang mendapat beasiswa bidik misi, otomatis 7 bidik misi atau sejenisnya, otomatis 78 ini 12 ini di program magister ini berarti Anda gratis atau dapat beasiswa. 3 dan 4 bisa mengajukan beasiswa unggulan, beasiswa LPDP dan sejenisnya, yaitu beasiswa ongoing. Nah, itu yang sekarang ini sudah jalan gitu ya. Jadi itu saudara. Kelebihannya kalau Anda ambil fast track ini, yaitu tadi lulus 5 tahun, kemudian nanti lebih cepat, yang ketiga lebih murah, tapi ada beberapa tantangannya. Tantangannya yaitu saudara itu terutama di persyaratan, tolong diperhatikan. Di persyaratan ini nanti Anda harus punya pembimbing tesis yang diharapkan linear. Ini harus linear dengan riset skripsinya. Tapi boleh nggak Pak, kalau misalkan saya dari pendidikan ngambil murni, boleh tidak? Di sini kalau menurut ketentuan dari program program fast track memungkinkan. Jadi Anda misalkan dari pendidikan mengambil S2 fisika boleh, asalkan Anda bisa memastikan bahwa Anda bisa lulus S1-nya on time, kemudian Anda tidak kesulitan di S2-nya. Jadi makanya nanti prosesnya, seleksinya ini, dan begitu sebaliknya, mohon maaf ya, sebelum saya ulang lagi, boleh nggak saya S1 fisika ngambil S2 pendidikan? Boleh, silakan. Boleh mengambil seperti itu. Jadi Anda bisa silang S1 fisika ke pendidikan boleh, S1 pendidikan ke fisika boleh, asalkan syaratnya Anda lulus seleksi. Ya, lulus seleksi ini bagaimana? Nanti Anda akan diseleksi oleh sebentar, di sebelah mana nih? Sebelah jadwal kegiatan. Nah ini ya seleksinya. Seleksinya nanti Anda akan diseleksi oleh Kaprodi S1. Misalkan saudara yang dari pendidikan nanti akan seleksi oleh saya di sini S1 pendidikan fisika. Nanti gabungan dengan Kaprodi S2
S2 misalkan S2 fisikanya misalkan Bu Eni atau S2 pendidikan fisika Prof Parno atau Kaprodi S1 fisikanya Pak Kadep sendiri. Nah, nanti akan diseleksi, diwawancarai dan sejenisnya, dipastikan apakah Anda layak untuk ngambil prodi tersebut. Nah, tujuannya apa? Supaya di target awal, saudara, di target awal yaitu mana tadi? Di target awal yaitu saudara bisa menyelesaikan ini. Karena kalau Anda mengambil fast track, misalkan Anda gagal, itu Anda harus mengganti biaya program magisternya. Kalau misalkan Anda mulai 2 semester ini UKT-nya misalkan ini 8 juta atau 10 juta. Kalau Anda ini semester 8 ini tidak lulus, Anda harus mengganti 50% UKT S2. 50% itu berarti misalkan di semester Anda masuk magister misalkan di semester 2 misal ya, itu berarti biayanya kan normalnya 8 atau 10 juta, berarti Anda harus membayar ganti ruginya 5 juta. Jadi meskipun ini sudah bayar yang UKT-nya sarjana, kalau Anda gagal lulus 8 semester, Anda harus nambah bayar 5 juta. Jadi itu tolong diperhatikan. Karena ini program ini dimonitoring oleh Dikti, jadi Dikti itu melihat sudah bayar SPP belum dan sebagainya. Jadi UKT itu administrasinya harap diperhatikan karena kalau Anda lulus UKT lulus fast track on time, biaya 1 dan 2 ini dibayarkan oleh UM. Jadi begitu ya. Jadi 1 2 dibayarkan oleh UM. Jika Anda gagal di semester 8 nggak lulus, ini Anda harus membayar. Jadi UM tidak membayarkan hal tersebut. Jadi begitu saudara ya, itu hal-hal yang sering ditanyakan. Apakah boleh S1 pendidikan fisika boleh, asalkan lulus seleksi dengan pertimbangan Kadep. Oh ya ini bisa ini anak ini meskipun dari pendidikan bisa masuk S1 fisika. Nah itu berarti Anda boleh masuk dari S1 pendidikan ke S2 fisika atau sebaliknya. Terus nanti Kadep akan mengusulkan ke dekan list mahasiswa yang bisa masuk di program tersebut. Karena yaitu tadi, karena kalau tidak dipertimbangkan dengan baik, Anda akan membayar lebih mahal. Jadi yang pertama tidak bisa lulus on time S1-nya, yang kedua harus membayar setengah UKT-nya. Jadi itu untuk menjawab beberapa pertanyaan. Jadi bagaimana rekomendasinya? Rekomendasinya dari dosen PA, dan biasanya dosen PA itu sama dengan dosen skripsi saudara. Bagi yang belum dipindah nanti dipindah pada semester berikutnya. Jadi dosen PA-nya akan pindah ke dosen pembimbing skripsi satunya, pembimbing satu skripsi. Kemudian Anda harus mendapat rekomendasi dari KBK yang dituju. Kalau misalkan Anda dari pendidikan, berarti Anda dapat rekomendasi dari KBK S1 fisika, misalkan pindah ke teori, ke material, dapat rekomendasi dari KBK yang akan dituju di S2-nya. Jadi untuk memastikan kalau Anda nanti tidak kesulitan dimasuk di program semester 1 dan 2-nya dan 3-4-nya. Harapannya benar-benar 5 tahun lulus. Jadi begitu saudara. Itu gambaran singkat mengenai fast track. Kemudian MBKM saya kira sudah banyak informasi masalah MBKM. Setelah ini kita bisa diskusi, bisa disampaikan segala permasalahan atau hal-hal yang ingin ditanyakan. Saya kira begitu Pak Kadep. Terima kasih. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Pada diam semua ini. Jadi, monggo Pak Kadep. Oke teman-teman, tolong ini yang hadir sudah 95. Nanti share video akan dikirimkan ke grup. Mumpung ini kita diskusi online, langsung hal yang ditanyakan. Mohon maaf kalau hal yang sudah dijelaskan nanti masih ditanyakan lagi nggak akan dijawab. Jadi gunakan kesempatan hari ini. Silakan kalau ada yang tanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada ya kita selesaikan gitu aja. Cuma hal-hal yang jangan bertanya lagi nanti di luar pertemuan ini. Oh iya Pak Kadep. Sebelum nanti Mas Chandra bertanya, nanti ketika AM itu nanti saudara kan praktek mengajar. Itu tolong perbanyak membuat membuat media pembelajaran di HKI kan.
Nah, nanti itu terus minta surat keterangan dari sekolah kalau media tersebut dipakai di sekolah tersebut. Nah, nanti saudara nanti ini penting dan isi mau dan jenisnya nanti laporkan ke departemen. Nanti saudara kalau lulus, oh ini pernah buat ini digunakan di sekolah. Nah, itu nanti sampaikan ke departemen, kita list ya. Kalau HKI misalkan Pak kami nggak punya dana HKI, sampaikan ke departemen nanti kita bantu gitu ya. Nah, nanti ini saudara kalau Anda PPG itu HKI ini penting. Nah, terus departemen juga penting. Nanti kita upload di departemen. Oh, Mbak Muza itu pernah membuat HKI, membuat media digunakan oleh sekolah. Itu nanti penting itu ya. Jadi nanti ketika AM, terutama yang pendidikan, banyak-banyak membuat media, modul ajar, dan sejenisnya. Terus skripsi juga mulai diteliti. Jadi pokoknya kerjanya, kalau istilahnya Pak Kadep, kerja cerdas. Ya. Jangan sampai cuma AM saja, ngajar saja. Tapi usahakan nanti, oh saya nanti AM butuh ini. Ketika PPG butuh ini, S2 butuh ini, itu mohon mulai dipikirkan. Ya. Jadi dapat HKI, dapat skripsi, dapat macam-macam. Nah itu nanti departemen juga kelihatan, anak-anak fisika itu kualitasnya bagus ya, produknya dipakai sekolah dan sejenisnya. Minta keterangan ke kepala sekolah. Oh ya, misalkan Muza membuat kit pembelajaran listrik magnet digunakan oleh sekolah. Tapi usahakan kerjanya kelompok ya. Jadi 6 orang itu buat satu, dibuatkan list, terus kita HKI-kan, nanti laporkan departemen. Nanti misalkan ada apa-apa kita bantu, kita list di website kita. Ya, ternyata anak fisika ini digunakan oleh sekolah hasilnya. Nah, kita nanti tolong dilaporkan ya. Nanti juga bagus untuk fisika peningkatan kita. Baik, Mas Chandra silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Izin bertanya Bapak mengenai MBKM itu kemarin ada simpang siur mengenai informasi bahwasannya satu sekolah itu maksimal 3. Nah, bagaimana jika di sekolah dekat rumah saya itu ternyata banyak yang meminati dan saya tidak kebagian sekolah manapun. Dari pihak jurusan ada tindakan apa atau bagaimana Pak, atau kita mencari sekolah yang lain atau bagaimana? Terima kasih Bapak. Oke, mohon izin Pak Kadep menjawab. Untuk sekolah itu bukan maksimal 3, minimal 3. Jadi misalkan Mas Chandra rumahnya daerah Turen, misalkan gitu ya. Itu ada teman-teman dengan saudara itu ada 3. Boleh 4, boleh 5, boleh minimal 3, dan minimal kalau satu sekolah itu minimal 6 mahasiswa. Jadi boleh nggak lebih? Boleh, kan namanya minimal ya. Jadi misalkan, Pak kami satu fisika ngambil di sekolah itu 6. Nah, asalkan sekolah tersebut mau menampung, itu nanti buat surat keterangan ke saya, atau nanti secepatnya tapi ya kalau ke saya. Atau segera menghubungi Pak Sopingi. Pak Sopingi, kami mengajukan sekolah di Turen. Atau yang rumahnya Blitar, saya mengajukan satu sekolah di Blitar sebanyak 6 orang fisika. Selama sekolah itu menerima sebanyak 6 orang tersebut, insya Allah LP3 siap menerima. Kalau misalkan LP3 nggak nerima, sampaikan ke saya, nanti saya WA langsung atau saya hubungi Pak Sopingi. Karena beliau yang menjadi penanggung jawab AM. Jadi syaratnya itu dalam satu sekolah itu ada minimal 3 orang dari prodi yang sama. Kalau seandainya prodinya cuma fisika saja, minimal ada 6 orang dari fisika. Jadi syaratnya begitu. 3, jadi bisa gabungan prodi, syaratnya satu prodinya 3, atau bisa satu prodi di satu sekolah, itu asalkan minimal 6. Jadi gitu ya. Boleh nggak lebih? Boleh. Ya. Karena ini berkaitan dengan masalah operasional ya, karena nanti LP3 itu harus mengirimkan dosen ke sana. Nah, kalau 3 itu istilahnya kalau ekonomi BEP ya, itu break even point atau apa istilahnya itu. Jadi istilahnya LP3 nggak rugi gitu istilahnya ya. Jadi begitu Mas Chandra ya. Jadi boleh lebih dari 3 kalau dia ada minimal 2 prodi. Kalau satu prodi saja misalkan fisika berarti minimal 6. Nah, bagaimana misalkan, jadi ini bebas ya se-Indonesia ya, misalkan, tapi jangan jauh-jauh amat. Kalau bisa Jawa Timur, misalkan Mbak Muza di Pandaan, boleh enggak Pak, kalau 6 orang fisika di sana boleh, silakan. Kalau saran dari Pak Sopingi, boleh, sebaiknya sih cari di sekolah di daerah sekitar rumah ya, tapi itu syaratnya minimal 3, satu prodi, atau 6 kalau itu cuma satu prodi. Begitu. Monggo Pak Kadep kalau ada informasi tambahan. Oke, teman-teman, kalau yang dekat rumah diuntungkan Anda tidak mengeluarkan biaya, tetapi
Kalau di tempat lain Anda punya pengalaman yang lebih berharga, jadi silakan, nggak ada masalah bagi kami. Tetapi pastikan jangan terlalu ekstrim. Mengambil yang dekat sekolah, ngambil SD Anda ngajar fisika, nah, itu pelanggaran itu, ya. Jadi yang kedua, Anda mengambil dekat sekolah, ada SMA atau Alia atau SMK, di situ yang hanya bidangnya fokus ke sosial, hanya satu kelas, nah, itu masalah. Jadi yang penting itu ada fisikanya bagi Anda, bisa SMP, bisa MTS, bisa SMA atau Alia, itu tidak ada masalah. Oke. Kalau nggak ada yang dekat rumah, tadi pertanyaannya bagus, ya cari yang terdekat lagi, tetangganya. Nah, jadi saya kira seperti itu. Yang kedua, teman-teman, bagi yang skripsinya sudah jalan, sudah bagus, coba dipikirkan nanti tempatnya itu adalah yang sekaligus mengambil data skripsi. Nah, itu juga penting. Kan Anda sudah merancang proposal skripsi. Silakan, nggak ada masalah. Jika ada yang kendala, misalkan teman-teman, Pak, saya ngajar fisika, saya sudah ada 3 orang, nggak ada tempat, kontak saya carikan. Cuma jangan minta kontak saya dekat rumah Anda, ya. Itu yang sudah kerjasama dengan kami. Itu menjadi penting. Terus yang ketiga, teman-teman, jangan stres. AM itu sebagian mahasiswa stres. Tetapi fakta di lapangan ketika Anda AM, Anda itu akan happy, bahkan nangis kalau sudah mau menyelesaikan AM itu. Ada mahasiswa beberapa, Pak, saya mau AM lagi, lulus dulu baru AM, saya gitu kan. Jadi itu. Terus ada juga yang keempat, ada sekolah yang baik. Praktek tiap hari dikasih makan sama kepala sekolahnya. Lah itu jangan protes ke kami ya, itu bukan wewenang kami. Karena memang ada sekolah yang menyediakan makan siang seperti itu. Tetapi bisa jadi ada makan siang Anda nggak dikasih, ya juga jangan protes ke kepala sekolahnya. Jadi, tetapi biasanya kalau di sekolah ketika makan siang bersama itu biasanya dikasih kok semua. Tetapi jika semua nggak dikasih ya sudah, berarti rezeki Anda di situ. Saya juga dengan Pak Usaini dulu, saya waktu dulu PPL ya namanya ya, 1 semester nggak ada kami itu, dari pagi sampai sore nunggu di situ. Nah, jadi caranya apa? Anda harus baik-baik dengan kepala sekolah, Anda baik-baik dengan guru pamong, guru pembimbing Anda di sana. Ambil ilmu sebanyak-banyaknya. Terkait dengan hak cipta tadi, silakan Anda membuat program, nanti kami bantu ya. Bisa berkelompok, bisa sendiri, nggak ada masalah. Dan saya berharap teman-teman maksimalkan di MBKM ini, sehingga Anda sekaligus itu untuk skripsinya lebih bagus. Banyak kakak kelas saudara MBKM sambil mengambil data skripsi. Wah, sip itu. Jadi nggak kerja 2 kali. Saya kira demikian Pak Sekdep. Oke, terima kasih Pak Kadep. Jadi itu tolong diperhatikan ya, nanti ngambil sekolahnya jangan sampai keliru sasaran ya. Jadi sekolah itu yang sambil belajar, maksudnya jangan sampai fisika kok ngambil SD itu ekstrim. Jadi itu yang tolong diperhatikan yang disampaikan Pak Kadep tadi. Saya kira begitu Mas Chandra ya, masalah jumlah. Kalau jadi saudara, kita sudah punya grup MBKM, jadi ada kendala apapun sampaikan di grup. Jangan WA pribadi ya. Kalau WA pribadi, satu jawab tanya A, satunya tanya A juga, satu-satu akhirnya jawabnya yang jawab apa? Tidak terjawab jadinya. Karena kita jawab banyak loh, ini kok tanyanya sama gitu ya. Jadi tolong kalau masalah MBKM tanyakan di grup, jadi biar apa? Teman-temannya kalau ada pertanyaan sama bisa terjawab gitu ya. Saya kira begitu. Apakah ada pertanyaan yang kedua? Silakan. Ya, Mbak Akila silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Husaini dan Pak David. Saya ingin bertanya mengenai syarat pendaftaran untuk asistensi mengajar di sini itu menurut pengumuman mendapatkan persetujuan dari DPA dan Korprodi. Nah, bagaimana jika seandainya DPA saya itu sedang tidak berada di Malang sehingga tidak memungkinkan untuk mendapatkan persetujuan melalui tanda tangannya secara offline, Pak? Itu apa syarat apa itu tadi? Syarat MBKM? Ya, syarat AM, asistensi mengajar. Apa pertanyaannya? DPL, PA? PA, dosen PA. Bisa DPA tidak berada di Malang. Dosen PA? Iya. Siapa dosen PA-nya? Enggak. Bu Ardiana. Oh, Siapa? diganti nanti, diganti. Ganti? Nanti yang dosen PA-nya tugas belajar, misalkan Bu Ardiana atau siapapun, nanti WA di grup ya, di list. Nanti kita ganti secara sistem nanti ya. Jadi siang ini paling lambat jam 10 nggih Pak Kadep.
Nah, nanti Ya, segera betul. di grup siapa yang dosen PA-nya masih tugas belajar, misalkan Bu Ardiana, Pak Reza dan sejenisnya, karena kita kan belum sempat ngecek satu-satu. Nah, Oke. disampaikan, okay. Yang PA-nya itu Pak Reza, Bu Ardiana, Bu Asna, Bu Era atau yang lain, Pak Rizky, Pak Joko, Pak Yoyo, Pak Daeng, sampaikan ke saya. Nanti kita ganti hari ini karena sedang sekolah. Terus yang kedua, saya ingin tanya, ada nggak PA yang susah dihubungi? Berarti sudah oke semua ini, kok diam semua. Ada PA yang sudah dihubungi, kasih tahu saya, tak geser. Tetapi kalau Anda yang tidak menghubungi, Anda yang saya geser. Digeser sama Pak Katep ya, WA-nya Pak Katep. Oke, nggak ada ya, nggak ada dosen PA yang bermasalah ya, artinya susah dihubungi ya. Oke, anggap ada. Kalau ada teman-teman sampaikan. Jadi kami akan menggeser dosen PA yang mungkin susah dihubungi. Terus yang kedua yang sedang studi. Jadi ini akan memperlancar Anda. Jadi Anda nggak usah sungkan-sungkan ke kami. Apa yang dibutuhkan silakan disampaikan untuk memperlancar studi Anda. Masih ada lagi? Oke, silakan Mbak Yuni. Ini ada pertanyaan, Mbak Yuni. Silakan. Untuk pengisian, maaf, pendaftaran yang di web kampus Merdeka UM itu apakah ada batas pengisiannya nggih Bapak? Soalnya untuk yang MSIB ini kan belum ada pengumuman dan juga timeline-nya juga masih belum jelas. Terima kasih. Bagaimana MSIB? Ya Bapak, untuk MSIB kan ini offering-nya masih belum jalan. Dikabarkan timeline-nya molor. Dan untuk pengisian yang di web kampus Merdeka UM itu apakah ada batas waktunya? Baik. Jadi untuk yang MBKM ini khusus ya. Mohon maaf kalau misal ini di layar saya tertulis saya kendala jaringan. Jadi nanti kalau saya jawabnya terputus-putus atau kurang jelas nanti disampaikan ya. Nanti saya ulangi lagi. Jadi untuk saudara yang ngambil MSIP atau magang dan sejenisnya itu kan memang kadang kita menunggu jawaban dari mitra ya. Jadi tetap saja saudara yang seperti itu kondisinya daftar di kampus Merdeka saja, kampus yang UM maksudnya ya, UM batasi dari tadi ya. Terdaftar, terus nanti Anda juga daftar kuliah KRS-an ya, nanti ketika KRS-an dibuka tetap KRS-an. Jadi seandainya ditolak atau bagaimanapun Anda bisa ngambil salah satunya. Itu yang paling penting. Jadi misalkan, saya ditolak Pak MSIP misalkan sampai 1 bulan pertama kuliah misalkan, langsung ganti ke kuliah saja normal. Tapi yang perlu diperhatikan, yang seperti yang disampaikan Pak Kad biasanya itu jangan mendaftar di 2 tempat magang yang berbeda. Jadi satu saja. Misalkan Anda MSIP yang daftar magang mandiri, itu kan nanti kasihan mereka kan kalau kita diterima kedua-duanya susah nanti ya. Daftar salah satu yang Anda yakin nanti tertarik ke situ. Nanti masalah waktu, untuk memang MBKM ini waktunya dia fleksibel karena Anda diberi waktu khusus. Itu waktu KRS-nya lebih panjang, waktu penilaian lebih panjang. Jadi seperti yang sekarang ini untuk yang MBKM genap, yang kemarin ya kakak senior Anda atau teman Anda mungkin itu penilaian sampai akhir bulan Juli. Sementara yang reguler seharusnya kemarin harus sudah selesai di awal Juli kalau nggak salah ya. Jadi memang MBKM ini khusus, jadi kita mengikuti kondisi lapangan lebih dinamis. Jadi begitu Mbak Yuni ya. Jadi kalau misalkan tertarik sama MSIB ditunggu saja, terus tetap daftar di kampus Merdeka karena ini berkaitan dengan berkaitan dengan konversi, dan nanti juga daftar di KRS-an. Tapi nanti tunggu saja informasi berikutnya jika ada kendala karena sistem kita bisa jadi crash ya. Kalau bisa jadi crash itu nanti berarti Anda mendinilai yang KRS-an normal reguler. Tapi nanti kalau tiba-tiba beralih ke kampus Merdeka langsung daftar kampus Merdeka. Nanti kita bantu kok Mbak. Jadi jangan terlalu khawatir. Nanti tapi yang paling penting komunikasi kalau setiap ada kendala. Kita pasti berusaha secepat mungkin untuk membantu yang terbaik untuk saudara. Itu ya Mbak Yuni ya. Monggo Pak Kadep kalau ada tambahan. Saya kira sudah
Cukup, Pak Idep. Oke, Pak Kadep. Baik, Mbak Yuni, apakah ada pertanyaan tambahan? Cukup Bapak, terima kasih. Oke, sami-sami. Ada yang di anu tadi yang bertanya tadi di chat. Oh iya, betul. Mohon maaf saya. Mohon izin bertanya Bapak mengenai surat rekomendasi dari KPK bagi yang ingin mengikuti fast track dapat tunduk di mana, karena di website SMA hanya ada rekomendasi dari DPA. Nanti yang KPK itu karena ini fleksibel ya, karena yang nyeleksi nanti ya otomatis Prof Taufik, saya sama Kaprodi S2 pendidikan atau S2 murni. Jadi nanti yang penting buat aja kalau menghubungi ketua KPK-nya Pak, saya mohon izin untuk nanti fast track ke KPK-nya Bapak. Karena ini berkaitan dengan topik riset skripsinya ya, tesisnya saudara ya. Jadi memastikan kalau Anda dapat pembimbing, misalkan nanti material, berarti hubungi Prof. Boleh nggak saya melamar di material? Nanti beliau itu pasti punya pertimbangan. Nanti tinggal tulis sendiri, erek-erek bebas formatnya ya. Yang penting nanti kami yang menyeleksi tahu, oh sudah di ACC oleh KPK-nya. Nanti kita buatkan, asalkan mahasiswa ada list data yang mau rekomendasi ke KBK Pak. Nanti kita buatkan. Nah, gitu ya. Karena nanti yang nyeleksi Terakhir kapan Pak Sekdep? Dalam? Terakhir kapan? Terakhir sebentar saya cek Pak Kadep. Untuk pendaftarannya, jadwal pendaftarannya itu terakhir 2 Agustus. 2 Agustus. Okay. Berarti masih bulan depan. Jadi siapa yang mau ambil fast track? Mbak Nerisa ya. Ini pendidikan apa murni Mbak Nerisa? Mana Mbak Nerisa tadi? Oh, Mbak Nerisa berarti yang ngambil ya. Oh ini, ngambil pendidikan. Nah itu kalau pendidikan, saya kira nanti saudara yang penting ya. Ini Mbak Nerisa mau ngambil apa? S2-nya murni apa pendidikan juga, Mbak Nerisa? Oh, kalau pendidikan juga nanti bisa diskusi dengan dosen skripsinya ya. Nanti. Oh, kalau pendidikan nggak perlu rekomendasi KBK. Kan sama-sama pendidikan kan? Sama-sama pendidikan. Kalau kemurni itu yang agak harus diperhatikan ya. Sudah pertanyaan Pak Usaini, dosen pembimbing yang akan diganti menjadi DPA nanti di data Pak Usaini. Yeah. Jadi digeser ke dosen pembimbing nanti. Ya. Ini untuk masalah pergeseran dosen PA itu nanti insya Allah dalam waktu 1 minggu ya, karena ini kita harus datanya lumayan banyak juga karena kita harus sekian mahasiswa 200-an lebih ya. Jadi proses butuh waktu sekitar 1 minggu insya Allah. Nah, nanti kalau minggu depan hari Jumat, nah kok belum bergeser ke pembimbing satunya, nanti bisa menghubungi saya. Pak, belum digeser, WA pribadi boleh ya. Atau di list juga boleh, Pak. Ini saya, nama teman-teman ini belum digeser, nanti kita geser ya. Oke ya. Mbak Faradiba, silakan Mbak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Jadi saya ingin bertanya Pak, saya dan beberapa teman saya ini saya pendidikan fisika dan beberapa teman saya ini mendaftar MBK online yaitu KM Pak. Nah, KM sendiri tesnya baru selesai kemarin dan pengumumannya itu ada yang bilang itu seminggu setelah tes selesai. Sedangkan untuk terakhir pendaftaran AM sendiri kan tanggal 19 Pak. Nah, untuk itu apakah saya dan beberapa teman ini harus mendaftar AM dulu sebagai jaga-jaga kalau misalkan KM-nya tidak lulus atau bagaimana, Pak? Dan kalau misalkan KM-nya lulus, apakah AM-nya dilepas atau bagaimana? Makasih, Pak. Oke, kalau untuk itu, AM itu kan intern kita. Ya, kalau intern kita itu siap menerima limpahan kapanpun ya. Jadi nanti Mbak Faradiba misalkan, Pak saya nggak lulus, nanti bisa menghubungi Pak Sopini atau menghubungi saya menghubungi Pak Sopini. Nanti Mbak Faradiba, 2 orang ya, seingat saya KM ya, daftar KM kemarin ya. Iya Pak. Nah, nanti semoga keduanya keterima ya. Tapi kalau nggak keterima keduanya segera menghubungi saya, nanti saya hubungi Pak Sopini untuk dibukakan jalur khusus gitu ya. Jadi nggak usah daftar AM, nanti ribet nanti. Sudah dialokasikan loh, kok ternyata keterima di KM, bahaya nanti, kasihan Pak Sopininya ya. Jadi gitu Mbak Faradiba ya. Jadi jangan khawatir, berdoa saja yang terbaik. Semoga terima dimanapun, entah itu KM atau AM. Yang penting Mbak bisa belajar banyak di situ ya.
Gitu, jadi nggak usah khawatir. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lanjutan? Dipersilahkan ya, mumpung ada Pak Kadep di sini. Ya. Terutama saudara, kalau ada kendala apapun, kami selalu terbuka ya. Kalau saya ada rapat pasti ada Pak Kadep. Kalau ada rapat, insya Allah ada saya gitu ya di ruangan kami. Kami selalu terbuka. Terus kalau masalah MBKM, tanyanya nanti di grup MBKM ya. Jadi jangan di grup angkatan atau WA pribadi. Kami bingung nanti. Ini kok pertanyaan sama terus banyak. Jadi kita kadang kan banyak acara. Jadi nggak bisa on time jawabnya gitu ya. Kalau di grup insya Allah kami usahakan menjawab. Oke, apakah ada pertanyaan lanjutan? Kalau nggak ada kita tutup ini. Monggo Pak Kadep kalau ada yang disampaikan. Oh ini Mbak Muza. Silakan Mbak Muza. Bertanya Bapak, untuk dengan surat yang persetujuan DPR sama Kapolri itu apakah kalau saya apakah boleh Pak? Karena masih mengusahakan untuk ke Malang Bapak dikarenakan saya masih melakukan probation. Oke. Mbak Muza, PA-nya seharusnya saya ya. Iya. Nah, nanti online aja Mbak Muza, nggak apa-apa. Nanti saya dikirimi file PDF-nya, saya tanda tangani. Habis ini aja langsung dikirim ya. Saya tanda tangan secara online. Iya saudara, kalau misalkan tidak bisa ketemu dosen DPA-nya, nanti online saja enggak begitu masalah ya. Ditanda tangani. Itu toh prosesnya dalam UM juga kan, AM. Jadi insya Allah apalagi kondisi sekarang bisa dilakukan online. Tapi nanti semua kembali ke dosen masing-masing. Nah, nanti seperti apa yang lebih baik. Oke, semoga Pak Kadep apakah ada tambahan? Oke, baik. Yang lain mungkin kalau ada pertanyaan. Monggo Pak Kadep. Saya kira kalau sudah kita lebih langsung action bekerja. Terakhir, teman-teman terkait dengan skripsi terutama proposal harus aktif ke dosen pembimbing ya. Sudah diskusi jangan sampai mau penelitian baru menghadap. Itu karena ada secara etika itu kurang bagus. Terus yang kedua ada dosen yang memang strict. Kalau nggak jarang bimbingan dia nggak ACC. Oke. Kalau saya dan Pak Usaini ya saya ACC tapi saya marahi dulu. Jadi tapi di kami alhamdulillah selama ini rajin semua. Kalau di kami biasanya di tempat lain mahasiswa susah cari dosen. Kalau di kami yang nyari mahasiswa. Kejar mahasiswa. Biar cepat lulus itu aja tujuannya. Baik, kalau sudah kita jam 9 kurang 5 menit. Tidak boleh lama-lama. Kerjanya yang lama. Dan teman-teman lolos PKM maupun kompetisi yang lain juga semua mudah-mudahan jadi juara. Dan MBKM-nya semua dimudahkan, skripsinya dilancarkan, yang ngambil fast track juga fast track gitu. Demikian, monggo ditutup Pak Kadep. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadep atas waktunya sudah menghadiri pada pertemuan kita hari ini, dan terima kasih pada rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Kembali yang saya sampaikan, saya tekankan lagi, kalau ada kendala apapun sampaikan di grup ya. Atau kalau misalkan itu bersifat pribadi, monggo silakan datang ke ruangan saya atau ruangan Pak Kadep, kami selalu terbuka ya. Yang paling kami inginkan saudara berprestasi, belajar sebanyak-banyaknya ya. Ini kesempatan tidak akan datang dua kali. Jadi ketika AM, KM atau sejenisnya, belajar sebanyak-banyaknya, berkarya sebanyak-banyaknya, buat HKI macam-macam gitu ya. Jangan cuma datang di sekolah, pulang, datang, pulang gitu ya. Terus ada apapun, prestasi apapun sampaikan ke kami, insya Allah itu akan bermanfaat untuk kita semua gitu ya. Saya kira begitu, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau jenisnya. Selamat bekerja, semoga sukses selalu, tercapai cita-citanya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rekaman nanti segera akan kami bagikan ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sukses semuanya ya.